Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas komunikasi organisasi yang berjudul Aliran Informasi dalam Komunikasi Organisasi. Di sini ada saya, Putri Hidayah, ada Dimas Wahyu Pratama, ada Holillah, dan ada Afifah Khairunisa. Next. Aliran informasi. Proses di mana informasi yang tepat disampaikan pada orang yang tepat pada waktu yang diinginkan. Yang kedua, perpindahan informasi dalam struktur organisasi dan metodologi yang digunakan. Saluran dalam memindahkan informasi ini terkait dengan budaya organisasi, proses, waktu, dan pemaknaan sehingga informasi ini dianggap sebagai nilai, pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Next. Pembahasan, jaringan komunikasi formal. Komunikasi formal merupakan bentuk komunikasi organisasi yang ada dalam aturan dan norma yang ditetapkan oleh suatu organisasi. Sedangkan aturan komunikasi adalah standar atau arahan yang mengatur bagaimana komunikasi terjadi dalam suatu organisasi. Aturan komunikasi dinyatakan secara eksplisit dan dapat ditemukan pada kebijakan dan prosedur suatu organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arcita. Baik, terima kasih Putri Hidayah. Di sini saya akan membacakan aliran komunikasi dalam organisasi. Aliran komunikasi organisasi berfungsi untuk mengetahui bagaimana informasi itu terdistribusikan kepada anggota-anggota organisasi, bagaimana pola-pola distribusinya, dan bagaimana orang-orang terlibat dalam proses penyebaran informasi itu dalam sebuah organisasi. Arah komunikasi itu ada ke atas, ke bawah, horizontal. Next. Dan di sini ada contoh aliran komunikasi penyebaran pesan secara serentak dari komunikasi organisasi berlangsung dari orang ke orang atau diadik hanya melibatkan sumber pesan dan penerima yang menginterpretasikan pesan sebagai tujuan akhir. Jadi contohnya kayak di sekolahan ada guru lagi menerangkan murid-muridnya. Jadi satu sumber ke semua tujuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Afifah Khairunisa. Penyebaran pesan secara berurutan. Dalam penyebaran pesan berurutan diperlihatkan pola siapa berbicara kepada siapa. Penyebaran tersebut mempunyai suatu pola sebagai salah satu ciri terpentingnya. Contohnya, atasan memberitahukan kepada bawahannya. Sumbernya lewat pesan dan tujuan. Pola aliran informasi adalah pola roda. Pertama, pola roda adalah pola yang mengarahkan seluruh informasi kepada individu yang menduduki posisi sentral. Kedua, pola lingkaran. Kombinasi orang-orang penyampaian pesan cenderung lebih baik daripada pola roda yang mencangkup aliran komunikasi yang amat terpusat dalam keseluruhan aksesibilitas anggota antara yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Holillah. Baik, di sini saya akan bacakan arah aliran informasi. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Terdiri dari pesan-pesan yang dimulai di bagian atas hierarki dan ditransmisikan hingga ke hierarki terendah. Komunikasi pada atasan. Komunikasi ke atas terdiri dari pesan-pesan yang dimulai di bagian bawah hierarki dan ditransmisikan naik hingga ke hierarki tertinggi. Selanjutnya di sini ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal yaitu komunikasi yang bergerak di antara orang-orang dan jabatan-jabatan yang sama tingkat otoritasnya. Komunikasi horizontal terdiri dari penyampaian informasi di antara rekan-rekan sejawat dalam unit kerja yang sama. Unit kerja meliputi individu-individu yang ditetapkan pada tingkat otoritas yang sama dalam organisasi dan mempunyai atasan yang sama. Bentuk komunikasi horizontal yang paling umum mencakup semua jenis kontak antar persona. Komunikasi horizontal
paling sering terjadi dalam rapat komisi, interaksi pribadi selama waktu istirahat, obrolan di telepon, memo, dan catatan, kegiatan sosial, dan lingkaran komunitas. Di sini ada komunikasi lintas saluran. Komunikasi lintas saluran adalah informasi yang bergerak di antara orang-orang dan jabatan-jabatan yang tidak menjadi atasan ataupun bawahan satu dengan yang lainnya. Mereka menepat bagian fungsional yang berbeda. Staf spesialis biasanya paling efektif dalam komunikasi lintas saluran karena biasanya tanggung jawab mereka muncul di beberapa rantai otoritas perintah dan jaringan yang berhubungan dengan jabatan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Dimas. Baik, saya akan membacakan jaringan komunikasi informal. Jaringan komunikasi informal atau jaringan komunikasi yang tidak ada dalam struktur hierarki organisasi secara formal. Penelitian awal dalam komunikasi organisasi bahkan tidak mengakui keberadaan atau pentingnya jaringan informal ini. Namun, penelitian Houghton menunjukkan bahwa banyak dari apa yang terjadi dalam suatu organisasi adalah hasil dari jaringan komunikasi informal. Selanjutnya ada penutup. Yang ada sifat aliran komunikasi. Yang pertama, penyebaran pesan secara serentak. Yang kedua, penyebaran pesan secara berurutan. Lalu ada lagi arah aliran informasinya. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Lalu ada komunikasi ke atas. Ada juga komunikasi horizontal. Lalu komunikasi lintas saluran. Yang terakhir ada komunikasi informal pribadi atau slettingan. Baik, itu aja dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.